sinyal ya. Bedanya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi equation, yang pertama dia coba dia bedanya itu kita nggak punya di sini input ya. Jadi eh, atau dengan kata lain, oh saya tulis ya, energy saving. Ya, atau dengan kata lain kita mau coba untuk mendefinisikan ini istilahnya adalah input gitu ya. Oke. Nah, input ini ketika kita kemarin sudah membahas sebenarnya ini persamaan yang kita bahas di dua pertemuan sebelumnya ya, bahwa kalau nanti inputnya sama dengan nol, nah itu kasus homogeneous solution ya. Dan walaupun memang eh, ketika kita yang ya dengan demikian ketika inputnya itu tidak sama dengan nol, maka yang terjadi adalah inhomogeneous ya. Itu yang semuanya sama ya, mostly sama. Kita cuma bahas dalam sisi yang berbeda. Nah, yang kemudian kita perlu tahu adalah, em, oh ini udah nggak ada gambarnya ya. Kemarin kan kita ambil ini sebagai apa ya, respon sistem ya dari sistem vibrasi dari spring, kemudian mass dan dashboard ya. Jadi kalau kalian masih ingat kemarin bahwa itu yang menjadi dasar kita menerjemahkan ini, sehingga nanti kita bisa terjemahkan ya ini koefisien dari mass, kemudian spring, kemudian dashboard. Nah ini nol itu artinya ketika kita apa namanya, kita berikan dia initial condition, kita dorong gitu, terus kita diamin gitu ya. Itu artinya homogeneous. Jadi nol di sini artinya no input itu ya, kalau gitu kan dia bisa jadi pertama sitting still nggak diapa-apain, sistemnya diam aja, atau bisa jadi kita kasih trigger atau apa namanya, eh, bisa tarikan dorongan gitu ya dalam sistem itu, tapi habis itu kita pasif, kita lihat dia bagaimana dia berosilasi gitu ya. Ya kita bisa input ya. Nanti kita bisa observe ya, ini efeknya gitu ya, bisa sinusoid seperti ini, kemudian bisa kita observe, tapi habis itu ya sudah gitu ya. Nah, beda halnya ketika kita punya input seperti ini, artinya kita sekarang eh, berikan fungsi sesuai waktu gitu ya. Jadi setiap time itu kita punya punya input terhadap sistemnya, dan itu yang kita mau coba observe ya. Dan kalau kita secara sederhana mau develop, ya sebenarnya itu nggak yang lain bukan complete solution. Yang dimaksud nanti adalah suatu sistem itu terdiri dari dua, yaitu gambaran, ini kok ada ini ya. Ini saya pindahin ke atas dulu. Ya, jadi yang pertama itu, kok nggak ada ini? Oke, oke. Nah,
Oke, sorry ya. Yang kita mau coba develop, jadi ketika kita sudah punya homogeneous solution, itu sebenarnya hanya satu partikular gitu ya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa IC itu adalah C1Y1 tambah C2Y2 gitu ya. Dan eh, ya ini didevelop dari yang part yang homogeneous ya, Y double accent tambah P P PY tambah QTY sama dengan 0. Itu ya ini part yang homogeneous ya. Dan kemudian ditambah yang partikular. Jadi untuk partikular ini dia single solution yang satisfied in homogeneous equation-nya gitu ya. Jadi ini yang kita coba lihat. Dan kita akan coba nanti minta bantuan lagi ke si complex number yang kemarin kita sudah coba bahas ya. Masih ingat ya complex number ya? Complex number Z dengan cos omega T tambah I sin omega T misalnya. Itu complex number ya. Jadi ada real partnya itu cos, kemudian imaginary partnya itu sin ya. Itu bicara tentang ini, imaginary part dan real part. Oke. Nah, gimana caranya? Ya gampang aja gitu ya. Jadi kalau kita mau coba develop, berarti kita akan menggunakan yang namanya masih coba saya coba tambahkan new slide ya, oke. Ya, kita mau coba tambahkan ya seperti yang kemarin kita punya. Nah, ini kita punya karakteristik equation, karakteristik equation itu adalah E pangkat RT gitu ya. Jadi kita gantikan Y-nya dengan E pangkat RT sehingga kita bisa coba lihat nanti bentuknya ya. Bentuk akhirnya seperti apa. Itu yang kita coba develop. Dan kalau misalnya kita masukin let's say misalnya tadi saya coba X prime tambah 8X misalnya ini berapa ya? Misalnya nah ini cos omega T. Nah, misalnya tadi yang kita cek ya. Dan dalam konteks ini misalnya ini sama kayak sistem damping massnya ya. Damping mass. Ya, oke. Kita sekarang kita punya input cos omega T. Artinya sekarang kita punya polar solution. Jadi ini turunan keduanya. Kemudian ini adalah bentuk solutionnya, kemudian ini adalah bentuk inputnya. Dan kalau kita lihat misalnya tadi ya yang membedakan lagi-lagi dia punya fungsi T-nya ya. Jadi ada inputnya itu bukan nol, tapi ada fungsi T. Artinya sekarang kita kasih input dengan dalam fungsi waktu itu sendiri. Dan kalau kita masukin ke yang kemarin, artinya sekarang kita mau mencoba mencari solution bukan hanya part yang homogeneous IC, tapi juga yang partikular. Ya, nanti kalau coba kita develop dulu yang apa namanya, yang homogeneousnya ya. Yang homogeneous itu C1Y1 tambah C2Y2. Langkah pertama kita cari karakteristik equation ya, digantikan ininya apa namanya pangkat RT, kemudian kita develop yang X homogeneous, homogeneous, kemudian ini uh, kita ambil karena dia homogeneous, artinya okay, tambah 8X homogeneous itu sama dengan 0 ya, standard flow.
Nah, kalau kita masukin E pangkat RT-nya, diturunkan 2 kali, R square, kemudian ini jadi 0, maka ini munculnya adalah R pangkat 2 ditambah 8, ya. Dan dalam hal ini kita 8R itu sama dengan 0. Itu yang kita bisa temukan ya. Jadi setelah kita temukan karakteristik equation-nya, ini sekarang kita develop ya masih itu ya. Jadi dulu AX square tambah BX plus C sama dengan 0, ini basic equation-nya. Dan kita tahu bahwa kalau ini berarti yang punya pangkat 2-nya itu koefisiennya 1 gitu ya, 1 R square. Maka A sama dengan 1, kemudian B yang X pangkat 1 atau R pangkat 1 itu sama dengan 8, kemudian C itu ini nggak ada ya, nggak ada yang punya, artinya dia C-nya sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita cari root-nya, kalau kita cari akar dari equation-nya, ingat ya, saya maka kita skip. Maka kita bisa gunakan rumus yang kemarin bahwa R1 2-nya, karena dia pangkat 2, ya, itu nggak lain dan nggak bukan, adalah min B plus minus akar dari diskriminannya B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Ya. Oke, sehingga kalau kita gantikan angka-angkanya di dalam equation, ya kita bisa ketemu min 8 plus minus akar dari B kuadrat itu 64 kurang 4 kali 1 kali 0 ya. Oke. Dibagi 2 kali 1. Dan ini nanti kita ketemu akar-akarnya ya. Bentar. Ya, nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Jadi ya nanti ketemu angkanya kira-kira gitu ya. Dan yang mau kita develop nanti apa namanya itu ya kalian sudah mengerti lah ya untuk mencari yang YC-nya. Jadi kalau untuk mencari part yang YC sebenarnya kita nggak usah bahas lagi ya. Kalian sudah ya sudah beberapa kali kita gunakan metode ini. Sekarang saya cuma mau particle solution ya di apa namanya. Nah, untuk yang any question mungkin so far terkait ini, monggo. Ada? No? Nah, kalau enggak, sekarang bagaimana untuk yang apa namanya, yang linear operator gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau coba eh, untuk mencari yang YP-nya, tadi kan mana tadi ya, maksudnya bahwa yang YP ini, YP, the
the final solusinya itu adalah kombinasi dari partikular dan kombinasi homogeneous. Jadi ya ini adalah uh, oh bisa tulis ya apa nih? Nah ini adalah yang homogeneous, kemudian ini adalah yang inhomogeneous, gitu ya. Dan untuk homogeneous itu ya seperti step-stepnya kalian sudah belajar dan sudah jadi tugas juga ya bahwa nanti setelah kalian petakan buat dalam format format yang umumnya general formnya, kemudian nanti buat di karakteristik equationnya E pangkat RT gitu ya. Nah, kemudian baru dicari solusinya pakai rumus diskriminan ya untuk akar-akar R-nya, kemudian dimasukin eksponensialnya. Nah, untuk YP juga sama, cuman sekarang kita formnya itu lebih kompleks sedikit. Misalnya kita coba untuk linear, namanya itu istilahnya linear operator ya. Linear operator. Kita definisikan satu linear operator yang dia misalnya harus linear operator itu tahu ya. Ya, kalau kalian anggap misalnya ini ada input gitu ya. Oke, ada input, kemudian ada proses gitu ya. Kemudian ada output. Nah, ya ini kita bisa bentuk seperti oh, ya kalau dulu di Laplace ya. Tapi kita akan coba lihat yang sederhananya dulu di linear operator. Oke. Nah, kita bisa temukan nanti dengan bantuan polinomialnya gitu ya. Jadi polinomial, kok ada nih. So, jadi ini adalah polinomial, polinomial operator. Oke, kita tambahkan polinomial operator. Let's say misalnya kita definisikan satu polinomial PD, gitu ya, di mana nanti solutionnya sama seperti, bukan sama, mirip ya. Kalau dulu di yang homogenis itu adalah E pangkat RT, ya, tetapi R-nya itu dicari dengan apa namanya, em, dengan pakai rumus diskriminan, itu juga bisa sama, cuman kita harus sedikit tricky ya. Nanti rumusnya untuk eh, apa namanya, karakteristik equationnya gitu ya, bukan E pangkat RT tapi E pangkat AT, di mana itu adalah fungsi dari polinomial D, oke, Y sama dengan itu adalah E pangkat AT. Jadi sebenarnya mirip juga ya, yang kemarin itu karakteristik equationnya adalah E pangkat RT, sekarang E pangkat AT. Nah, tetapi sekarang kita tambahkan polinomial eh, karakteristiknya ya, itu kita let's say itu polinomial operatornya kita namakan PD ya. Nah sekarang solutionnya itu bisa dengan semacam mirip dengan karakteristik equation E pangkat RT di homogeneous, tapi di homogeneous E pangkat AT, dan tujuannya nanti adalah ya PD itu tahu ya, yaitu ya bentuk dari D square apa AD plus D dan seterusnya ya, itu yang kita bisa cek ya. Dan kalau kita mau develop lagi, misalnya, let's say, kalau kita ambil ini adalah bentuk apa namanya, si karakteristik equationnya, maka kita bisa dapatkan y partikularnya ya tinggal dibagi aja gitu ya. Jadi y partikularnya ya nggak lain dan bukan itu adalah e pangkat at dibagikan dengan p d ya. Nah, itu yang kita bisa develop ya. Itu adalah
particular solution-nya, generalnya. Kalau kita lihat misalnya untuk kasus yang tadi, misalnya tadi adalah oke, kita copy dulu di sini, copy, paste di sini. Nah, dengan bentuk tambahan polinomialnya, sekarang kita bisa develop yang mana tadi soalnya ya? Ya, X double prime plus 8X cos omega T. Jadi, X double prime, kemudian tambah 8X sama dengan cos omega T. Nah, ini kita butuh bantuan kompleks number yang kemarin kita belajar sebelum UTS ya. Sehingga kita, kalau masih ingat ya, mungkin saya reminder lagi sedikit. Ini adalah imaginary part-nya, kemudian ini adalah real part-nya gitu ya. Dan ini adalah si Z-nya misalnya, itu adalah kompleks number-nya. Jadi somehow si kompleks number itu adalah kombinasi antara imaginary dan real part. Dan kita dengan bantuan Euler, kita sudah bisa menentukan kemarin ya di sebelum tes bahwa E pangkat I omega T itu bisa sama dengan, supaya sama dengan ini, berarti itu adalah cos I omega T, ya. Atau karena real part-nya berarti dia nggak punya omega, cos omega T ditambah I sin omega T. Nah, kita bisa dapetin bantuan dari approach-nya Euler ketika dia mendefinisikan eksponensial dari sesuatu ya. Itu adalah gabungan antara cos dan sin. Ini sudah dibahas sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat inputnya cos omega T, sebenarnya kita bisa dalam tanda kurung memanfaatkan gitu ya, apa yang kita mengerti tentang yang namanya si cos. Berarti artinya ini adalah, ini adalah real part-nya, kemudian ini adalah imaginary part-nya, ya, imaginary part-nya. Oke, dan itu yang kita mau coba develop ya. Kalau misalnya kita sekarang masukin lagi logikanya, sekarang berarti dengan kata lain bahwa cos omega T itu somehow kita bisa kembangkan yang bentuk X double prime bukan X tapi Z misalnya, supaya kita bisa masukin nanti cos omega T adalah bentuk dari real part-nya si kompleks number Z. Jadi Z double prime ditambah 8Z sama dengan, nah itu adalah nggak lain dan bukan real part dari si Z itu sendiri ya. Hingga kita bisa ubah somehow, transform menjadi bentuk kompleks number. Itu yang akan kita coba lihat ya. Saya ambil minum sebelum. Mungkin coba dipikir atau ada mau tanya boleh ya. Ambil minum sebentar. Ada yang mau tanya monggo? Izin bertanya Pak, Ya. itu omeganya dapat dari mana ya Pak? Belumnya. Ya. Kalau misalnya kita
misalnya omega T, jadi ya itu kan kalau di fisika kecepatan sudut ya Mas. Jadi kalau ya ini kalau misalnya kita ambil ini adalah pi, oke, pi radian, kemudian ini adalah berarti pi tambah pi 2 pi ya, 2 pi radian. Maka kalau kita masukin omega, kalau misalnya di itu kan 2 pi kali frekuensi ya, jika ya, atau itu sama dengan 2 pi per satu periode itu. Jadi kalau kita lihat cos, sebenarnya kan grafiknya juga cos 01 ya, berarti artinya dia mulai dari tinggi, kemudian pi naik lagi gitu ya. Nah, ini grafik cos. Jadi kalau kita masukin omega 2 pi kali frekuensi ya, itu cos satu putaran cos yang satu ini ya. Jadi satu bukit satu lembah itu pernah pernah belajar ya kayaknya ya. Harusnya di fisika tuh. Jadi kita develop antara 2 pi kali frekuensi, Mas. Is it good enough? Mungkin, Mas Noval? Cukup Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa kembangkan menjadi kompleks number, jadi sekarang ini mungkin kalian bisa lihat X double prime menjadi Z double prime, sehingga kita bisa menggunakan bentuk solution partikularnya. By the way, ini kita bisa gunakan bahwa YP partikular E pangkat AT dibagi polinomialnya. Dalam hal ini sebenarnya kita cuma mendefinisikan apa itu A ya. Dan A itu adalah koefisien dari T, itu yang dikasih yang ditanya sama Mas Noval tadi ya. Dalam hal ini adalah Euler mendefinisikannya sebagai I omega. Jadi kalau misalnya ini E pangkat AT, demikian Eulernya I omega, ya itu nggak lain dan bukan adalah A dalam particular solution non-dimensional, non-dimensional, apa namanya, differential equation-nya. Sehingga kalau misalnya kita masukin angkanya, ya, jadi kalau kita masukin bahwa A itu sama dengan I omega, oke, maka Y partikular untuk part ini, Y partikular atau Z partikular mungkin, karena ini Z ya, kita bisa tulis seperti ini. Berarti Z partikular itu sama dengan E pangkat AT, E, tapi A-nya adalah I omega T. Nah, dibagi dengan diferensialnya, dan dalam hal ini kalau kita masukin PD sama dengan D square tambah D, ya, itu yang mana tadi ya. Nah, D square tambah AD plus D tambah AD plus D, ya itu kalau kita lihat koefisiennya, berarti PD-nya dalam hal ini adalah, ya itu adalah fungsi dari I omega-nya, P I omega ya, karena fungsi dari polinomialnya. Dan kalau kita tahu P yang I omega, nah kita bisa develop satu apa namanya, pendekatan ya, dengan ini kita bisa develop lagi bahwa tambah 8 gitu ya, dari apa namanya, dari mana tadi ya. Nah ini oke, kalau kita develop pangkatnya itu, kalau tadi kan kita buat sama dengan 0 gitu ya. Tapi sekarang kita itu buatnya bukan sama dengan 0, itu sama dengan
em, fungsi dari R-nya sendiri gitu ya. Oke, ini pakai rumus yang homogeneous. Ini sama dengan yang homogeneous, bahwa kalau tadi kita mau bedanya, homogeneous itu dia sama dengan nol, tapi kalau inhomogeneous dia sekarang ada fungsi T-nya. Dan fungsi T-nya tadi kita lihat soalnya itu kasih cos ya. Cos omega T. Ini fungsi T-nya, bukan nol. Sehingga R kuadrat tambah 8-nya bukan lagi nol. Kalau tadi nol, R kuadrat is R kuadrat tambah 8 sama dengan nol ya. Tadi kita bisa R12 sama dengan eh, ini min B, B-nya itu 0 ya, berarti 0 plus minus akar B kuadrat, B, B kuadrat, gitu. 0 dikurang 4 dikalikan A1 kalikan C8, 32 dia. Oke, per 2 dia. Dan sehingga ini R12 yang kalau sama dengan 0 ya, itu sama dengan 0 tambah berapa tadi? 0 kurang 4, 32 ya. Berarti akar 32 dibagi 2 ya. Atau ini sama juga dengan akar 4 dikalikan 8. Ini plus minus dulu ya. Plus minus. Dan ini min 48 ya. Sehingga ini kita bisa kali min 4 dikalikan 8 dan 4 dikali min 8 ya. Biar bisa terus di bawahnya aja nih. Ini ya kelihatan nih. Berarti kalau untuk tadi kasus homogeneusnya R12 sama dengan eh, plus minus gitu ya, akar 4 dikalikan min 8 ya dia. Kan sama aja ya, min 32 juga ya. Kalau kita lihat kan 0 dikurang sesuatu ya, itu pasti minus nilai sesuatu itu. Dibagi 2 dan akar 4 itu 2 kan. Sehingga kalau kita masukin untuk homogeneusnya R12 sama dengan plus minus 2 akar min 8 atau 2i langsung ya, minusnya akar minus i ya, min 8 oke, dibagi 2. Sehingga kita bisa coret-coret ya, berarti R12-nya sama dengan 2i berarti plus minus akar 8i atau i pangkat 8 ya. Oke. I akar 8 atau akar 8 itu sama aja, jadi itu cara bentuknya lain. Sehingga kalau kita I plus minus akar 8i, maka untuk homogeneous solutionnya tadi sebenarnya kita bisa develop sama bahwa X homogeneous, ya balikin lagi ke fungsi awalnya bahwa X homogeneous itu adalah kombinasi dari C1G-nya ya. Jadi C1 itu rumus yang sebelumnya, C1 plus ini saya tulis ya. Nah ini C1Y1 tambah C2Y2 dan ya, C1Y1-nya itu adalah part yang realnya, maka C1 itu pasangannya cos gitu ya, cosinus akar 8T ditambah C2I sinus akar 8T. Nah ini kalau dia part dari homogeneous solutionnya saja ya. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karena memang input solutionnya itu kita dikasih 0 ya. Yang ini nih, input solutionnya itu 0 ya. Sehingga ini berlaku ketika apa? Ketika sebenarnya X double prime plus 8X sama dengan 0. Walaupun itu salah satu solution ya. So, ketika dia dikasih itu sistemnya berosilasi. Cara sistemnya berosilasi adalah X double prime plus 8X ya. Tapi ketika kita kasihkan input cos omega T, maka fungsi ini bukan lagi 0 tapi P.
suatu fungsi dari rootnya itu sendiri gitu ya. Itu yang mau kita coba dalamin lagi. Sehingga kalau misalnya any question so far mungkin ada yang mau tanya monggo. Kalau dari saya cukup, Pak. Oh, ya. Let's say misalnya kita punya sekarang PR-nya itu adalah R square tambah 8 gitu ya. Dan tadi kita ketemu ZP-nya, mana ZP, ZP, ZP. Nah ini dia, ZP sama dengan ini untuk inhomogeneous solution. Lagi-lagi saya ingetin bahwa kita mau cari solutionnya, Y itu kombinasi dari dua, Y sama dengan dari partikular ditambah Y yang homogeneousnya ya. Dan ini sudah kita, ya ini formnya X homogeneous, ini solusinya, dan itu sudah sepertinya sudah familiar ya. Bentar ya. Halo, Mas? Ya, di ini aja ya. Iya, dan tadi sampai di mana ya? Oh, yang solution partikular ya. Kita mau ambil yang solution partikular ini. Oke. Dan kalau kita lanjutkan, berarti ya untuk kompleks numbernya dulu ya. Ke kompleks numbernya itu sama dengan ya kita bisa develop bahwa E I omega T dan P I omeganya kita nggak bukan adalah R. Kalau tadi PR adalah R square tambah 8, ini untuk yang solusinya ya. Atau yang homogenisnya tadi adalah R square tambah 8 sama dengan 0. Sekarang itu 0 adalah PR. Kita bisa ambil sebenarnya bentuk ini menjadi pengganti dari PI omeganya ya. Jadi misalnya berarti PI omeganya itu nggak lain dan nggak bukan adalah sekarang ini R-nya itu adalah I omega ya. I omega square I omega square ditambah 8 gitu ya. Dan kalau kita kuadratin ZP sama dengan ya ini kompleks number ya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti tanya karena ini sudah dibahas sebelumnya ya. Berarti I omega T kalau I square omega square berarti I square omega square tambah 8 ya. Atau apa namanya? I square itu masih ingat ya? I square itu sama dengan kan akar min 1 I-nya ya. Square itu sama dengan min 1 gitu ya. Sehingga
kalau I square-nya min 1, berarti kan jadi negatif 1 dikalikan omega square ya. Maka kita bisa definisikan ZT sama dengan I omega T dibagi 8 dikurang eh, omega square. Dia. Ini kalau dia nggak ngerti ditanya ya. Jadi sekarang ya berarti sekarang kita bisa analogikan bahwa inilah bentuk dari si apa namanya kompleks number. Tapi kan kita nggak mau semua ya, karena tadi kita lihat bahwa soal yang kita punya itu hanya cos omega t dan cos omega t itu adalah cuman real partnya aja dari kompleks number z. Ini kan i omega t itu adalah z ya. Z sama dengan i omega t itu gabungan dari real sama imaginary. Dan soalnya kita itu cuman yang real partnya saja. Dengan demikian kita bisa apa namanya kembalikan ini, kita nggak mau semua part, tapi kita cuma mau realnya part aja. Sehingga untuk kembalikan ke bentuk dalam X, berarti sekarang X sama dengan X partikular ditambah uh, X yang homogeneous ya. Tadi atau kalau di apa di slide-nya saya berarti Y sama dengan IP tambah YC ya. Tergantung nanti konteksnya apa. Ini dibuat X biasanya karena contohnya itu yang karena itu kan secara subuh X ya, ditekan, didorong, ditekan atau ditarik ya. Sehingga itu kita bisa ibaratkan itu X ya. Nah, kalau kita cuma mau ambil si imaginary, sorry, bukan imaginary ya, real partnya saja dari kompleks number ini, ya berarti kita mau cuma ambil bagian cosnya aja, kira-kira gitu ya. Kita mau ambil real partnya, kenapa? Karena tadi soalnya itu, oke, kita mau ambil hanya real partnya saja. Oke, kenapa? Karena soalnya tadi adalah cos omega t ya, itu adalah hanya separuh bagian dari kompleks number. Sama omega t-nya. Kalau kita masukin XP-nya, XP berarti ini adalah sudah bentuk solution dari soalnya kita yang cos omega t. Jadi dia dikasih input cos omega t, maka kita bisa tulis ini adalah real part-nya tadi. Itu adalah real part dari ZP. Itu, ya dan ZP itu kan ya berarti kalau kita tulis secara umum ya ini kan nggak lain dan bukan adalah apa namanya bagian real ya kompleks numbernya ini berarti itu adalah 1/8 dikurang omega square dikalikan dengan ya cos omega t tambah i sin omega t dari Euler ya. Oke, sehingga untuk part yang ini ya kita bisa XP sama dengan ya hanya mau bagian yang cosnya saja ya karena apa yang isi omega t itu gak ada dalam soalnya kita. Input yang diberikan itu cos omega t. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa 1/8 minus omega square cos PT. Cos omega t. Nah, inilah the complete solution ya. Sehingga kita punya XP, punya XH. XH tadi masih ingat ya apa? XH-nya tadi adalah C1 cos akar 8T tambah C2. Jadi XH-nya adalah mana tadi ya? C1 cos omega T tambah C2 I sin omega T. Omega tadi akar 8 ya. Akar berapa? Let's see. Akar 8T ya. Ini adalah akar 8T. Ini akar 8T ya. Sehingga kita punya XP, kita punya XH. Nah, kombinasinya itulah general solution X sama dengan XP tambah XC atau X homogeneous. Itu yang kita bisa dapatkan. Jadi sekarang the whole story-nya
kita nggak cuma bicara tentang homogeneous partnya saja. Jadi ketika sistemnya dikasih apa namanya, dia berosilasi tanpa ada external force. Makanya yang homogeneous ini partnya sebenarnya beberapa textbook memberikan kata-kata ini pasif ya. Ini namanya pasif karena dia hanya mengamati bagaimana dia berosilasi. Tetapi yang ini namanya force oscillation ya, force oscillation. Yang ini pasif oscillation ya. Jadi kalau yang ini kita kasih aktif inputnya. Inputnya bisa apa aja ya. Dalam hal ini soal kita dikasih cos ya, cos omega t. Any question so far? Ada? Mau tanya? Monggo. Adakah guys? Nggak, kalau nggak ada saya yang nanya nih. Ada nggak? Oke, kalau gitu saya yang nanya lah ya. Nih, sekarang coba dengan cara yang sama, misalnya bagaimana kalau y prime double prime tambah 4 w prime tambah 3y sama dengan ft-nya misalnya 10 pangkat minus t. Nah, ini coba diselesaikan. Sekarang ini udah pasti inhomogeneous ya, karena di sisi kanannya bukan nol. Kalau kalian perhatikan, di sisinya ini ft itu tidak sama dengan nol, sehingga bisa dipastikan ini adalah inhomogeneous case ya. Oke, halo guys, apakah masih di sini? Halo, oke, ada?
Sorry. Oh, jadi. Ada yang mau tanya nggak? Pak, izin bertanya Pak. Ya, mau Mas. Eh, Terkait soal yang ini, penyelesaiannya sampai homogen atau sampai partikular juga ya Pak? Sampai ya partikular. Sampai Oh, partikular. ya yang homogenisnya juga Mas. Oke Pak. Ya, Salvin. Coba dicek sampai ini homogenisnya juga ya. Oke, mungkin open cam dulu supaya bisa di screenshot. Minta tolong screenshot siapa ya. Ini silahkan dikerjakan ya, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Ya paling lama minggu depan ya. Nanti tolong di apa namanya, dikumpulin di lokal saya aja ya. Mas Arvin bisa minta tolong, ada 83 orang nih di screenshot ya Mas Arvin, tolong. Oke, siap baik Pak. Nanti dikumpul di itu ya, di lokal saya ya, supaya. Sudah semua Mas Arvin? Sebentar Pak. Sudah, itunya sudah ya? Apa namanya? Kalian sudah isi barcode-nya tadi? Ini saya baru selesai absen Pak. Cuman nggak bisa screenshot karena ada share layar Ada share apa? pulang-pulang gitu Pak. Oh, saya harus stop share dulu gitu. Ini kalau iya, Oke, begini, oke. oke Pak, bisa Pak. Mungkin yang lain teman-teman bisa open game yang belum. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut lagi ya, halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut halaman ketiga.
Itu mukanya ada dua, siapa tuh? Aska Yose sama Satu, siapa? dua, tiga. Oke, halaman keempat. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Pak. Oke, thank you. Nanti silakan dikerjakan dan jangan lupa dikumpul di loker saya ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak Pak. wabarakatuh. Banyak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Thank